kalimat syahadat Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabban wa bil Muhammadin nabiyyan doa untuk Allah dimudahkan. Rabbi Sodri Wayaksirli Wahlul Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas teman-teman semuanya di sini yang sudah mau membuka kameranya ya. Bagi teman-teman yang lainnya yang belum membuka kamera, mungkin bisa dibuka dulu kameranya seperti adab-adab belajar yang sudah kita diskusikan bersama sebelumnya ya. Nah teman-teman, pagi ini insya Allah kita akan membahas terkait scrapbook ya, tugas proyek pada pekan ini. Ya, bisa ulangi ya, kita insya Allah akan membahas terkait scrapbook. Kemudian yang akan disampaikan oleh Bu Yusi ya, Bu Yusi ya. Ya. Ini Bu Saudah belum masuk, Bu Fia? Sinyalnya Bu, Masya Allah. Oke, Bu Fia ulangi ya. Jadi untuk pagi ini, Zoom meeting kita pada pagi hari ini, insya Allah akan membahas scrapbook yang akan dijelaskan oleh Bu Yusi. Masuk nggak Bu suaranya? Masuk. Masuk Bu. Sebelum saya mulai, ada mungkin Bu Catur mau menyampaikan satu patah, dua patah kata untuk motivasi anak-anak. Bu Catur kayaknya tadi sudah hadir deh. Sudah. Oke. Tadi baru mindah host dulu sebentar. Ya, nanti share screen-nya gampang. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya sudah on cam ya. Yang belum on cam silahkan dibuka. Karena Bu Guru yakin teman-teman semua sudah pakai seragam, begitu ya. Artinya sudah siap semua. Nah, adakah di hari ini ya yang mengambil peluang kebaikan, bangun pagi, kemudian sahur di pagi hari? Ada yang di pagi hari ini mengambil peluang kebaikan untuk saum sunnah hari Senin? Ada? Ada? Mbak Tiara. Tiara, oke. Azra juga saum. Siapa lagi? Ada lagi yang saum? Yang Ikhwan ada nggak yang Ikhwan? Yang laki-laki? Yang laki-laki yang puasa ada? Fahri puasa ya, Fahri ya? Oh, enggak. Mbak Husna juga, alhamdulillah sahur. Puasa, oke, 3 orang. Ada lagi yang puasa? Oke, sementara 3 dan itu perempuan semua ya? Perempuan semua, ya. Mas Anas biasanya saum, Bu. Mas Anas kayaknya belum masuk nih. Anas, oh ya, Anas mana? Anas belum masuk ya? Belum masuk. Oke, Abi. Ya, Kezar, buka kameranya dong. Biasanya kamu kalau buka kamera ceria sekali ya. Itu penyemangat bagi bu gurunya loh. Nah. Yang lain silakan dibuka ya. Mbak Raya boleh dibuka kameranya, Mas Marvel ya. Ya, oke. Kenapa sih ya? Kenapa? Apa sih asbab ya? Adanya saum sunnah Senin, ya mungkin sudah pada tahu ya, tapi diingat kembali karena pada hari ini dan pada hari Kamis ya malaikat itu menyetorkan catatan amal kita. Ya. Kata Rasulullah, malaikat menyetorkan catatan amal kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis, dan aku suka ketika malaikat menyetorkan itu dalam kondisi puasa.
gitu ya. Jadi malaikatnya saat mencatat itu seneng kalau manusianya ya, kita semua sebagai orang beriman ini dalam kondisi puasa. Jadi malaikatnya itu semangat sekali menyetorkan kepada Allah. Seperti kalian ketika nanti ya mendapatkan tugas atau setiap mengerjakan tugas kemudian tugasnya sempurna, maka akan dengan sangat semangat ya menyetorkan tugas itu ke bu gurunya. Pasti kan begitu ya. Dan pasti akan ada perjuangan ya untuk berusaha bangun pagi ya, berusaha sahur meskipun cuma dengan sepotong roti. Bahkan saat itu ada seorang sahabat yang benar-benar tidak memiliki apa-apa untuk sahur sehingga hanya meneguk air putih gitu ya. Nah, kenapa kita ya mulai membiasakan diri untuk mengambil peluang puasa sunnah ya? Karena mungkin tidak akan semua orang mampu ya melakukan amal ini. Ya, dimulai dari persiapan malamnya tentunya. Niat tidur tidak boleh terlalu malam ya, karena kita mau puasa. Kemudian yang kedua pasti ya, mau nggak mau kita nyiapin meskipun cuma gelas diisi air ya. Itu ada usaha untuk menyiapkan ya. Memangnya di surga ya apa-apa sudah tersedia ya. Di dunia kita harus berusaha begitu. Tidak masalah berlelah-lelah di sini ya, karena nanti di surga tidak perlu berbicara, hanya dengan berkehendak. Aku pengen nih, maka akan datang dengan izin Allah. Masya Allah gitu ya. Kemudian setelah dalam sahur itu pun ada pahalanya. Kenapa? Karena kita mengerjakan itu tahu landasannya bahwa Rasul melakukan itu. Ya. Sehingga bukan karena terutama yang perempuan ya, aku pengen diet. Itu efek yang sangat remeh ya. Itu akan menjadi sebuah melunturkan niat kita sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa begitu. Tapi beda ceritanya ya ketika diingatkan oleh Syekh Ali Jaber ya rahimahumullah, beliau mengingatkan ketika itu lagi podcast sama Deddy Corbuzier. Saya ingat banget ya, beliau mengatakan, kenapa sih Syekh Anda tidak membalas dendam atau Anda tidak menyerahkan orang yang menusuk tangan Anda itu ke polisi, padahal itu sah dan negara kita itu negara yang berlandaskan hukum. Apa kata Syekh? Ya Allah, adem banget ya pagi-pagi itu dengerin itu. Beliau mengatakan bahwa saya melakukan ini karena Rasulullah pun melakukan itu ya. Jadi Rasulullah itu memaafkan ya siapapun yang menyakitinya dan beliau mengambil amalan itu gitu ya. Allah, indah banget ya. Maka saat kemudian beliau meninggal, insya Allah tidak ada orang yang merasa tersakiti gitu ya. Insya Allah orang itu ridho dan mendoakan. Nah itu dengan mengambil sunnah Rasulullah dari yang kecil-kecil seperti itu. Nah maka teman-teman semua, ayo mulai ditertibkan meskipun di rumah ya, ambil puasa sunnah untuk satu jelas ya untuk menjaga keimanan, karena kalau imannya bagus insya Allah imunnya bagus begitu ya. Jadi jangan terlalu ketakutan dengan corona ya, tetap 5M tapi tetap dijaga imunnya, tetap dijaga imannya supaya kekhawatirannya tidak terlalu tinggi ya, karena justru khawatir yang terlalu tinggi itulah yang mungkin ya memudahkan virus-virus itu masuk ya, karena imun kita rendah ya. Fastabiqul khairat, kalau hari Senin ini belum bisa puasa masih ada hari Kamis ya. Silakan mengambil peluang itu dan insya Allah ya Allah akan memberikan banyak kemudahan-kemudahan yang kita tuh sampai masya Allah ternyata ini ya aku dimudahkan dalam hal ini gitu ya. Dan syukurilah nikmat sehat kali ini ya, karena begitu banyak orang yang sedang berjuang untuk mempertahankan nyawanya ya di saat ini ya. Sekaligus meminta doa, pagi ini jam 7:30 ini ya sudah hampir masuk ruang operasi. Teman kita dari Al-Biruni, Firlia, masuk ke ruang operasi ya, akan ada operasi di tulang di bawah tempurung lutut begitu ya. Mungkin dulu Mas Dami pernah ya operasi kaki ya. Nah ini Firlia juga operasi, mohon doanya semoga lancar ya. Dan bagi teman-teman semua yang sehat ya, ingat bahwa belajar ini sunnahnya Rasul ya. Jadi kenapa sih kamu belajar ya? Karena saya orang beriman, saya ingin melakukan seperti Rasulullah sehingga pahalanya pun akan mengalir terus sampai ke orang tua kalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiron Bu Catur, menyemangati pagi hari. Semoga anak-anak semangat ya. Yang kemarin Bu Yusi tanya punya misi untuk puasa sunnah, insya Allah semakin semangat ya setelah mendengar sedikit motivasi dari Bu Catur pagi ini.
Oh iya Bu Catur, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu juga puasa sunnah Yaumul Bid ya, 3 hari di pertengahan bulan. Ya, Masya Allah. Mungkin besok teman-teman ada yang sekarang belum puasa, besok bisa melakukan 3 hari di pertengahan bulan. Itu juga sunnahnya Rasul ya. Baik, anak-anak, tadi Bu Catur juga memohon doanya anak-anak semua bahwa hari ini Mbak Firlia akan melakukan operasi. Juga minta doanya juga semoga semuanya itu kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Keluarga kita, baik kita sendiri, keluarga kita ataupun saudara-saudara kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Karena memang saat-saat ini tuh kondisinya tuh kayaknya mencekam gitu ya. Dalam sehari saja kemarin itu Bu Yusi mendengar kabar 4 orang bahkan meninggal dunia gitu ya. Yang saudaranya siapa, ayahnya Pak Teguh, kemudian suaminya siapa, itu tuh kemarin sampai 4 orang Bu Yusi mendengar kabar ada yang meninggal. Ya itu sudah qadarullah memang, tapi kita pun diminta untuk istiqomah menjaga kesehatan kita. Gitu. Baik, anak-anak kita akan mulai saja masuk ke topik utama pagi ini. Pagi ini kalian sudah masuk ke minggu pengerjaan proyek. Proyek ini akan berlangsung selama kurang lebih 10 hari. Jadi kalau hari ini kalian mulai, pengumpulannya paling lambat adalah hari Rabu pekan depan. Ya, jadi masih ada waktu 10 hari, tapi bukan berarti santai-santai. Kalian cicil hari per hari supaya proyek kalian itu bisa maksimal. Ya. Nah, Ibu Yusi sudah berikan PDF petunjuk pengerjaannya. Nah, sekarang Bu Yusi akan share dulu ya. Akan share, mungkin anak-anak belum lihat. Bu Catur, saya sudah bisa share screen ya? Oke, anak-anak bisa lihat? Sudah munculkah? Sudah. Sudah ya? Oke. Mas Jundi bisa lihat, Mas Jundi? Ya, Bu. Oke. Ini adalah petunjuk pengerjaan proyek kalian. Proyek kalian ini adalah temanya masih sama, I am a healthy Jupiter Kids. Masih ingat apa arti panjangan dari Jupiter? Jujur, peduli, dan tertib. Oke. Nah, si slogan ini tetap dipakai dalam proyek kalian. Jujur itu apa artinya? Kalian mengerjakannya dengan mengerjakan secara mandiri, ya. Tidak ditulis oleh orang tuamu atau kakakmu. Dibantu boleh, tapi tidak dikerjakan. Kemudian peduli. Peduli itu mungkin saat mengerjakan teman kalian tuh ada yang butuh bantuan kalian, gitu ya. Atau orang tua kalian membutuhkan bantuan kalian, kalian tetap peduli. Kemudian juga kalian peduli terhadap kebersihan saat mengerjakan tugas, kalian rapikan kembali nanti area tempat bekerja kalian. Tertib di sini kalian nanti akan mengikuti petunjuk sesuai instruksi yang ada di Juknis dan juga jadwal yang diberikan harian. Jika kalian tertib, kalian bisa menyesuaikan tepat waktu. Tidak lagi ada yang, Bu, belum selesai. Bu, ininya masih kurang. Seperti itu ya. Jadi, tertib di sini kamu manfaatkan atau kamu lakukan sebaik-baiknya. Baik. Tugas kalian adalah membuat sebuah buku scrapbook. Scrapbook ada yang sudah lihat ya. Kemarin mungkin Bu Catur, Bu Fia, dan Bu Isi juga sudah pernah memperlihatkan seperti apa itu scrapbook. Nah ini. Jadi scrapbook itu adalah kumpulan gambar atau foto atau tulisan-tulisan pribadi yang disusun menjadi sebuah buku atau album. Tapi buku ini bukan buku biasa, tetapi akan menjadi sebuah catatan tersendiri mengenai dirimu yang kelak bisa disimpan menjadi sebuah album kenangan. Jadi buku ini harus istimewa, harus disusun dan dikreasikan dengan sepenuh hati. Gak boleh asal-asalan, gak boleh main-main. Serius. Oke? Ada yang bertanya, Bu, apa sih tujuannya harus buat scrapbook? Nah, scrapbook ini sebenarnya cuma alatnya saja. Intinya, kalian itu bisa mendeskripsikan dan menyajikan informasi-informasi serta pengalaman-pengalaman pribadi kalian sesuai dengan tema 6 di dalam sebuah buku. Ya. Jadi scrapbook itu hanya tampilannya saja.
Tetapi isinya adalah sebetulnya Bu Yusi dan bu guru-guru yang lain melatih kalian untuk bisa mendeskripsikan dan menyajikan informasi-informasi penting terkait dirimu dan juga terkait ilmu yang sudah kalian pelajari. Sampai sini dapat ya poin-poinnya. Jadi kamu tuh punya tujuan gitu loh, mengerjakan proyek itu aku tuh tujuannya apa sih gitu. Nah, ini tujuannya, melatih kamu meluangkan atau menuangkan ide-ide di dalam pikiranmu dalam bentuk tulisan. Ya, yang menulisnya masih berantakan ini, nah saatnya sekarang menulis dengan rapih. Apa saja alat yang diperlukan? Yang pertama, kalender duduk bekas, kertas berwarna atau kertas lipat atau kertas origami, foto masa kecil dan foto kamu masa kini, atau foto keluarga bersama keluargamu juga boleh. Boleh tambahannya ada karton hitam atau kertas putih atau kertas HVS, itu tambahan. Kemudian alatnya pensil, gunting, lem, double tip, penggaris, spidol warna-warni, cutter, kalau kalian berani pakai silakan. Kemudian tambahannya bisa pita, stiker, kertas kokoru, dan sebagainya. Itu tambahan penghiasnya. Nah, yang perlu diperhatikan, saat kamu menulis, kamu harus menulis dengan tulisan tanganmu sendiri, tidak ketikan atau tidak print-printan. Yang boleh di-print itu hanya foto-foto atau hiasan-hiasan tambahan. Ya, kalau tulisan itu adalah tulisanmu sendiri. Yang kedua, kalian boleh bekerja sama dengan temanmu atau partnermu jika memungkinkan. Boleh tukar bahan-bahan gitu ya, tukar kertas warna atau tukar-tukaran stiker, itu boleh, silakan. Informasi yang akan kalian tulis itu diperoleh dari pengalaman pribadi, dari buku paket, dari internet, ataupun hasil diskusi dengan orang tuamu. Ya, jadi nanti di setiap halaman itu akan berbeda-beda isinya. Nomor 4, ikuti petunjuk di bawah ini untuk memulai proyek. Yang kelima, proyek dikumpulkan maksimal hari Rabu minggu depan ke sekolah. Yang keenam, menulis dan hiaslah scrapbookmu dengan sungguh-sungguh sehingga menghasilkan karya seni yang indah. Lalu yang ketujuh, pastikan di setiap halaman nanti ada judulnya sesuai instruksi penugasan. Nanti kita lihat ya. Oke, sekarang kita lihat langkah pertama. Siapkan kalender bekas yang berisi 5 lembar penanggalan. Oke, ini Bu Yusi punya kalender bekas ya. Nanti diisi 5 lembar. 5 lembar itu maksudnya ada nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ada 5 lembar tanggalan di dalamnya selain cover. Tahu cover ya? Cover tuh yang bagian tebalnya. Nah, kalau nanti ada lebihnya berarti nanti yang sisa kertas kalendernya kamu gunting atau kamu hilangkan ya. Sampai sini paham? Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya di chat. Nanti terakhir kita jawab. Lalu di bagian kalender dudukan itu kan ada bagian yang keras ya. Nah, bagian yang keras itu kamu boleh lihat di share screen atau di ini yang Bu Yusi tampilkan. Ini yang bagian kertas itu nanti kalian gunting untuk menjadi cover bukumu. Ini bagian yang keras, kamu gunting, nanti akan menjadi cover penutup bagian depan dan belakang. Ya, ini bagian yang keras. Lalu yang ketiga, lapisi setiap lembar penanggalanmu tadi, itu yang 5 lembar tadi, lapisilah dengan kertas polos ataupun kertas berwarna, terserah. Dilapisi, kenapa harus dilapisi Bu? Kan kalender kita kan banyak tulisan-tulisan ya. Nah, kalau tidak dilapisi nanti kamu nggak bisa menulis. Jadi harus dilapisi dengan kertas dulu. Itu warnanya terserah kalian. Nah, sekarang kita mulai mengisi petunjuk setiap halamannya. Halaman paling pertama itu adalah bagian cover tadi yang keras. Di situ harus ada judul bukumu. Nanti kamu beri nama ya. Bukumu tuh mau dikasih nama apa? Misalnya kalau buku Ibu Yusi mau nulisnya nanti My Colorful Book. Kayak gitu ya, boleh. Kalau kalian terserah. Buku diariku misalnya judulnya. Atau enggak, This is my book. Nah, itu terserah. Itu judul bukumu, kamu beri nama sendiri. Lalu di bawahnya ada judul tema. Ini sama semuanya. I am a healthy Jupiter kid. Lalu yang bawahnya ada nama siswa dan kelas. Kalau Bu Yusi membuatnya seperti ini. Kelihatan?
Kelihatan? Ini judul bukunya masih kosong, tapi sudah ada itunya. Sudah ada ininya. I am a healthy Jupiter kid. Ya. Lalu ini ada namanya. Oke, ini yang buatan Bu Yusi, kalian tidak harus sama seperti Bu Yusi. Kalian boleh kreasikan sendiri. Lalu halaman berikutnya kita buka. Di halaman pertama, kalian isi dengan doa memohon kesehatan. Di situ kalian tulis dalam bahasa Latin dan juga artinya. Kamu hafal ya? Bismillah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi basori, dan seterusnya ya. Lalu tulis artinya. Sampai sini. Itu ada di halaman pertama. Jadi kalau kalian buka covernya, buka di covernya Bu Yusi buka. Tararam. Ini halaman pertama Bu Yusi. Ini di sini bisa kamu buka. Ini remote di sini ya, Pak? Nah, di sini nanti kalian tulis doanya. Ya. Kalian ingat, nggak harus sama seperti Bu Yusi. Boleh lebih sederhana, boleh lebih bagus. Oke ya. Nah, di sini harus ada judulnya. Judulnya itu misalnya, ayo kita mulai berdoa. Atau enggak, awali dengan doa pagi. Kalau Bu Yusi judulnya di sini. Ya, ini judul Bu Yusi. Apa sih judulnya? Awali dengan doa. Oke. Ini halaman pertama. Ya, udah Bu Yusi lapisin, lalu Bu Yusi tambahkan seperti ini. Ya, tidak huruf Arabnya ya anak-anak, ini huruf Latin dan juga artinya dalam bahasa Indonesia. Halaman kedua berisikan biodatamu. Biodatamu itu ditulis dalam bentuk cerita. Jadi bukan kayak gini, nama, titik 2, Jundi, bla bla bla. Alamat, titik 2, jalan, bla bla bla. Nggak kayak gitu. Tapi dibuat dalam sebuah cerita. Contoh, Assalamualaikum, perkenalkan namaku, bla 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 bla. Teman-temanku biasanya manggilku dengan sebutan ini. Saat ini aku berusia bla bla bla. Aku lahir dari seorang ibu yang cantik dan baik hati pada tanggal bla 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 bla. Itu ya, itu adalah cerita. Kamu ceritakan, lalu isi ceritamu harus ada ini semua. Nama lengkap, tanggal lahir, alamat rumah, jumlah saudara, cita-citamu, hobi, makanan favorit, tempat di rumahmu yang paling kamu sukai. Ya, paham ya? Nah, kalau Bu Yusi, di halaman kedua bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada judul, judulnya apa ya? It's about me. Lalu di sini ceritanya. Ya, ini ceritanya. Mungkin nggak kebaca ya? Seperti ini. Oke? Paham ya? Lalu halaman ketiga, berarti sebelahnya, berisi tentang misi pribadimu. Misi pribadimu, kemarin kamu punya misi apa saat ini? Contoh misi itu apa? Coba dilihat di share screen-nya Bu Yusi. Misinya misalnya, aku akan sholat tepat waktu setiap hari. Atau misalnya, aku akan mulai sholat tahajud setiap hari. Itu misi kamu. Kamu boleh sebutkan 1 atau 2 misi kamu, atau mungkin 3 misi kamu, terserah. Ya, itu ada di halaman ketiga. Jadi halaman selanjutnya. Kalau Bu Yusi buatnya seperti ini. Lihat. Ini my mission. Ya, ini my mission. Kemudian ini, nah, ini bisa dibuka nih. Nah, Bu Yusi akan menulisnya nanti di dalam sini. Ya, Bu Yusi akan menulisnya, oh kebalik. Salah. Nah, Bu Yusi akan menulisnya di kertas kuning ini. Nanti misinya Bu Yusi itu apa? Ya, tapi ini Bu Yusi bentuknya dibuat dilipat-lipat sehingga menjadi seperti ini. Teknik cara melipat itu bisa kamu lihat di YouTube, banyak banget kok. Tapi kalau misalnya nggak bisa lipat-lipat, gimana Bu? Udah lipat jadi 4, yang penting cantik gitu, ya, nggak apa-apa. Yang penting ini karya senimu. Lalu berikutnya adalah halaman keempat. Ini berisikan foto saat kalian masih balita dan juga foto saat ini, kini, ya, ya seperti ini. Saat aku masih kecil versus aku kini. Itu judulnya.
kamu boleh ganti judulnya. Misalnya, ini foto balita, ini foto sekarang. Kayak gitu juga boleh, terserah kamu. Nanti tuliskan perbedaannya. Contohnya, begini kalau Bu Yusi. Ini bisa dibuka. Tebak foto siapa ini? Nah, misalnya kayak gini ya. Nggak tahu nih foto siapa, Bu Yusi gunting dari majalah. Tapi kalau kalian nanti harus fotomu sendiri ya, waktu masih balita. Ya, ini modelnya kayak begini. Terus nanti yang di atas ini adalah foto masamu sekarang. Kemudian kalian tulis di sini perbedaannya apa. Ini buat menulis judul. Ini misalnya foto balitaku versus fotoku masa kini. Nanti tulis perbedaannya di kotak-kotak ini. Oke, itu halaman keempat. Masih ada 4 halaman lagi, sekarang halaman kelima. Di halaman kelima, kalian menulis tentang apa itu pubertas. Nah, kalian boleh lihat di buku paket ya, pubertas itu apa, ciri-cirinya apa yang harus kalian lakukan saat pubertas. Kalian tulis di halaman 5, berarti dibaliknya, seperti ini. Kalau Bu Yusi begini modelnya, masa pubertas. Kalian boleh nulis, ini bisa dilepas-lepas gini ya, bisa ditarik-tarik. Ya. Ini judulnya masa pubertas. Di halaman ke-6, nah ini kalian harus menulis karangan atau sebuah cerita, minimal 1 paragraf. Ya, 1 paragraf. Judulnya adalah Menjaga Kesehatan di Masa Pubertas. Ya, misalnya nulisnya gimana Bu? Misalnya, masa pubertas adalah masa perubahan hormon di dalam tubuh kita. Sehingga kita harus banyak melakukan beberapa hal, yaitu bla 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 misalnya. Gitu ya. Itu ada 5 baris. 1 paragraf, oh kok 5 baris sih? 5 kalimat ya. Ada 5 kalimat atau 5 baris, boleh terserah kamu, tapi ada 5 kalimat. Halaman ke-7-nya, tulisanmu yang ada di halaman ke-6 tadi, kalian salin ke dalam bahasa Jawa. Translate ke dalam bahasa Jawa. Contoh, menjaga kesehatan di masa pubertas, kemudian kamu translate ke bahasa Jawa, jadi kesehatan nalika pubertas. Oke? Modelnya gimana? Terserah. Kalau Bu Yusi modelnya gini aja biasa. Nah, untuk menulis, kamu boleh kasih bantuan kertas bergaris yang kamu tempelkan ya, supaya tulisanmu rapih. Ini ya, terserah sih mau modelnya kayak gimana. Ini juga begini sama, di sini nulis dalam bahasa Jawanya nanti. Ya. Judulnya ada bahasa Jawa kayak gitu. Oke. Nah, berikutnya ini berarti halaman 6 dan halaman 7 ya. Kemudian di halaman 8, nah ini halaman ke-8, kalian perlu bantuan orang tua. Di halaman 8 ini, kalian diminta untuk berdiskusi dengan ayah bundamu, lalu tanyakan cara-cara atau kiat-kiat hidup sukses di usiamu sekarang, di usia remajamu ini. Nah, di situ kamu tuliskan hak dan kewajibanmu di saat-saat masa remaja ini atau di masa pubertas ini. Ya, nanti kalian tuliskan apa hasil diskusimu dengan ayah dan bundamu. Misalnya kamu tuh kalau saat ini kamu berarti harus melakukan ini. Terus kamu tuh nggak boleh begini. Apa saja yang harus dijaga? Itu hasil diskusi dengan ayah ibumu. Ya. Kata ayah bundaku masa remaja itu gitu ya. Nah, ini bisa dibuka. Tararam. Kayak gini ya. Nanti tulisnya boleh di dalamnya. Kayak gini. Kiat-kiat agar sukses di masa remaja. Nanti kamu boleh nulisnya di bawahnya sini. Ini juga bisa dibuka menjadi lebih lebar lagi. Oke. Yang atasnya juga kalau kamu mau buka juga bisa dibuka lagi. Jadi ini banyak kotak-kotak yang bisa kamu isi dengan tulisan-tulisan. Ya. Ini juga masih bisa dibuka lagi. Oke. Nah, itu halaman 8.
Semuanya masih memperhatikan ya? Nanti nggak bingung, jangan mengandalkan ayah ibumu loh. Ini sengaja kita buat sharing seperti ini supaya kalian fokus hari ini. Jadi bukan ibumu yang pusing, bukan ayah ibumu yang pusing. Karena Bu Guru sudah hari ini melakukan tutorialnya atau melakukan pembekalannya. Kalau kamu pusing, kamu tanyanya ke Ibu Guru ya. Oke, selesai. Di halaman 9, nah ini adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya apa? Tuliskan 3 kebiasaan hidup sehatmu dalam 3 kalimat. Contoh, kamu kan biasanya mandi 2 kali sehari. Nah, tulis bahasa Inggrisnya. I take a bath twice a day. Salah nulis bath-nya ya. Take a bath. Salah nih. Kemudian misalnya setiap hari itu kamu olahraga 5 menit gitu ya. Kamu boleh tulis, I always exercise 5 minutes every day. Atau misalnya aku selalu makan makanan sehat gitu ya. I always eat the healthy food. Nah, itu buat dalam 3 kalimat bahasa Inggris. Lalu di bawahnya, masih di halaman ke-9, kalian tulis bahasa Arabnya, warna rambutmu, warna kulitmu, dan 2 warna favoritmu dalam bahasa Arab. Paham? Contohnya ini, kalau bisa buatnya begini. Contohnya ini ya, misalnya, my healthy daily activity. Ini contohnya, seperti ini. Ini bisa ditarik. Ya, I'll always take a bath twice a day. Kemudian, ini bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya ini, warna dalam bahasa Arab ya. Nggak bisa dibuka. Nah, bukanya nanti tulisannya seperti ini. Warna rambutku, misalnya hitam. Hitam itu bahasa Arabnya apa? Warna kulitku, coklat atau putih misalnya, atau apa? Tulis bahasa Arabnya. Kemudian warna favoritku, misalnya kamu suka warna ungu dan warna abu-abu misalnya, silakan tulis bahasa Arabnya. Waduh, chattingnya banyak banget ya. 45 chatting, Bu Catur bisa bantu jawab? Atau Bu Fia? Oke. Di halaman 10 itu adalah halaman terakhir. Berisikan tentang PJOK, tips menjaga kesehatan agar tubuhmu tetap sehat. Selama pandemi ini boleh, atau selama masa remaja ini juga boleh, minimal 5. Tipsnya misalnya, bangun pagi-pagi, olahraga ringan, mandi, keramas, makan makanan yang sehat, atau apapun. Tips agar hidupmu sehat. Ya, nggak boleh nulis leyeh-leyeh atau berbaring terus gitu ya, nggak boleh, itu nggak sehat. Ya, jadi tipsnya adalah agar hidup sehat. Itu adalah halaman ke-10 atau halaman terakhir. Ini, bisa buat modelnya seperti ini. Ya, judulnya, yuk jaga kesehatan. Kalian bisa buka. Di sini nanti dibuka. Halaman pertama misalnya apa, kemudian tips yang kedua apa, tips yang ketiga apa, lalu yang tips keempat apa, tips kelima apa. Oke? Nah, seperti ini. Jadi ini buku scrapbooknya Bu Yusi. Yang bisa kalian buat, kamu harus buat lebih baik lagi daripada ini. Ya. Ini bagian depannya, ini bagian belakangnya. Kemudian sebenarnya ada ininya ya, ada topinya ini, ada penutupnya ini buat nanti nguncinya nanti. Gitu. Oke. Nanti di sini juga sudah ada, sudah perlihatkan contoh-contohnya. Nah, kalian bisa lihat, ini nanti, ini sudah Bu Yusi bagikan di WhatsApp orang tua kalian. Begitu, ini dikerjakan dalam waktu berapa hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 9 hari. Ya, hari Rabu pagi-pagi dikumpulkan, tidak ada alasan, belum siap. Oke, sebentar Bu Yusi tutup dulu. Ya, sebentar. Ada chatting 68 chatting. Ini berhubungan dengan tugas atau ngomong-ngomong sendiri ya? Oh. Terima kasih. Ini nggak ada yang nyambung ya pertanyaannya. Jadi, sebentar.
Tidak harus Inggris. Bu Yusi minggu ini modulnya disuruh bikin kalender aja. Maksudnya apa ya? Oh, Rabu 2020. Salah ya? Rabu 2021 ya harusnya ya? Oke. Oke, pertanyaannya yang nyambung itu cuma sampai chatting keberapa, lalu selanjutnya chattingnya nggak nyambung. Jadi Bu Yusi harus bilang apa? Kalian selama tadi memperhatikan atau chatting sendiri? Tolong dijaga adabnya ya. Bu Yusi menjelaskan untuk kepentingan kalian. Tapi kalian bahas chattingnya nggak ada hubungannya dengan project. Sopan nggak itu? Tidak Bu, diulangi lagi. nanti seminggu cuman bikin scrapbook aja, Bu. Ya. Seminggu ini hanya scrapbook saja. Palingan ada tugas matematika. Karena matematika tidak ada di dalam project, sehingga matematika akan diberi latihan. Paham ya? Hanya scrapbook dan life skill. Life skill itu seperti bantu orang tua atau apa gitu. Tapi nggak yang susah-susah lah, fokus kalian di project. Paham? Paham. Oke, terima kasih. Paham. Nah, di sini tidak ada pertanyaan yang perlu Bu Isi jawab ternyata. Jadi Bu Isi harap kalian sudah paham. Ya. Karena percakapan kalian itu nggak nyambung sama sekali. Semoga dari berapa orang yang hadir? Berapa orang? 89 orang yang hadir. Separohnya bisa tadi menyimak ya. Yang separohnya nggak menyimak terserah kalian. Bu Isi, Bu Catur, dan Bu Fia sudah berusaha memberikan informasi sedetil mungkin. Oke. Mungkin begitu saja dari Bu Guru. Anak-anak, adakah yang masih kesulitan untuk mencari kalender duduk bekasnya? Ibu Guru sudah memberikan pengumumannya sejak awal minggu lalu ya. Jadi sudah seminggu, harusnya kalian sudah bisa memperoleh ya. Apakah ada yang masih belum mendapatkan kalender duduk bekas? Kalau misalnya ada yang belum punya, Bu Yusi itu di sekolah sepertinya ada sekitar 5 biji lagi, 5 kalender bekas duduk, tapi harus diambil ke sekolah. Ya. Terus kalau yang nggak bisa gimana? Kalau yang nggak bisa sama sekali, berarti kalian akan menyusun kertas-kertas dari karton tebal yang disusun-susun, lalu nanti disatukan. Gitu ya. Jadi kalian siapkan 6 lembar, bolak-balik, jadi 12 lembar gitu. Lalu kalian nantinya terakhirnya tuh kalian disusun, diberi tali ya, dilubangi dulu pinggir-pinggirnya, terus nanti dibeli pita, dikasih pita kayak gitu. Supaya jadi sebuah buku scrapbook. Ya anak-anak? Bu Catur, Bu Fia, adakah pertanyaan lain yang perlu dijawab? Sepertinya tidak ada ya? Terkait itu Bu, tadi ada yang nanya, perlu dihias atau enggak Bu? Kalau di apa? Dihiaskah Bu? Harus dihias. Oh iya pasti. Tadi kan kita judulnya ini bukan buku biasa, ini tuh buku spesial, jadi harus dihias. Ya, kalau nggak perlu dihias, Bu Yusi nggak akan ngasih waktu selama 9 hari. Kalau nggak perlu dihias, hari Kamis besok kalian harus kumpulkan. Ya, tapi karena ini adalah buku yang spesial, jadi kalian diminta untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kenapa sih harus dihias? Ini terkait dengan kompetensi dasar dari SBDP. Di SBDP-mu itu kan kalian diminta untuk membuat poster ya. Jadi itu seperti layaknya poster. Jadi perlu dihias. Oke, ada lagi pertanyaannya? Harus dikumpulkan? Ya pasti dikumpulkan. Kalau nggak dikumpulkan nanti Bu Yusi nggak bisa lihat. Belum. Aku anget. Dikumpulkan nanti akan dibagikan lagi saat kalian akhir semester ya. Ada lagi pertanyaan lainnya? Ini tuh kok anak laki-laki tuh ngomonginnya main aja, heran Bu Yusi. Hai, kalian tuh udah kelas 6 loh. Sudah besar, ini sudah akhir level di SD.
Ya, sekarang ini kita sedang belajar. Jadi tidak ada pembicaraan di luar materi. Waktunya sudah pukul 8. Bu Fia, ada Bu Saudah masuk, Kak? Saudah sepertinya belum masuk. Habis itu hias. Yes. Jadi kayaknya untuk hari ini cukup penjelasan terkait scrapbook ini. Oke. Baik, nanti siang kita masuk lagi di Zoom ya, pukul 10.30 untuk Baik, kalau sudah saya kembalikan ke Bu Fia untuk menutup pertemuan kita di pagi hari ini. Baik, terima kasih Bu Yusi untuk waktunya dan penjelasannya terkait scrapbook. Ya, semoga teman-teman di sini semuanya sudah paham ya terkait apa yang harus dikerjakan untuk sepekan ini. Dan tadi juga ada pertanyaan terkait, Bu, kalau misalnya satu hari satu halaman gimana? Ya, karena nanti insya Allah setiap harinya Bu Guru akan sudah memberikan jadwal. Seperti hari ini, teman-teman jadwalnya sudah jelas ya. Hari ini menyiapkan apa, mengerjakan apa, supaya 9 hari itu waktu yang cukup untuk teman-teman mengerjakan semuanya. Jadi budaya tertib itu di sini berlaku ya. Kalau misal teman-teman hari ini nggak mengerjakan, otomatis nanti teman-teman malah keteteran di akhir ya, harus mengerjakannya banyak. Jadi malah keteteran, malah nggak maksimal nanti mengerjakannya. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Kalau misal ada yang dikerjakan, bisa tanyakan ke bu gurunya. Ya, diusahakan seperti tadi Bu Yesi bilang, dikerjakan mandiri. Ya, boleh minta tolong, tapi nggak diserahkan ke orang tua. Oke? Nah, oke, mungkin itu aja. Dari Bu Catur, mungkin ada tambahan Bu Catur? Ya, oke. Sebelum kita tutup pagi hari ini, terima kasih untuk anak-anak untuk waktunya, dan kemudian kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima Mohon kasih maaf jika ada teman-teman kesalahan. semuanya. Iya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Terima kasih. Tutup dan Bu Guru tutup yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sama.